yang enggak jawab salam saya doain suaminya kawin lagi. Bapak-bapak yang enggak jawab salam saya doain istrinya jadi TKW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dua Bu ya, dua aja ya cukup ya, satu bapak satu ibu gitu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linuriyaka min ayatinal kubra. Wa qalahu aidan amma yatasaalun anin naba'il azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah alfa marah ghufira lahu dzunubahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Allah, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hormati bersama-sama, yang dimuliakan Allah, yaitu Abah Sepuh Abah Sangadiah yang kemarin saya lihat dan saya dengar waktu ada kompetisi seni dan budaya Pencaksilat ada istilah sanga competition. Cuman mungkin kita enggak ngeh ya, kok Abah Sangadiah bikin sanga competition. Timbul juga Wali Songo ya, mudah-mudahan nanti bisa kita bicarakan. Juga yang saya hormati para tamu undangan yang mudah-mudahan melangkah ke tempat ini, tempat yang disebut lembah hijau, serba hijau. Kalau dalam sejarah ya, ada nabi yang bergelar lembah hijau. Mungkin ada yang tahu siapa kira-kira? Nabi Khidir. Nabi Khidir, namanya Balayan Abbas Ibnu Malkan, yang disebut sahibu ilmu rahmah wa sahibu ilmu hayat, yang menguasai ilmu rahmat dan menguasai air kehidupan. Makanya dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah memberikan simbol kepada kita kalau kita mau tafakur merenung, kenapa sih bikin lembah hijau? Ternyata Abah itu adalah orang yang dekat dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Barokah buat kita yang hadir ya, mudah-mudahan. Nah, pada malam ini ya, tadi dikasih tema oleh pimpinan acara PJBN dan sebenarnya ada dua yang perlu kita pahami ya. PJBN itu wadah, jalak yang diwadahi. Kita sebagai warga masyarakat Banten sebenarnya jalak. Jalak itu adalah perintah dari Kanjeng Sultan, dari para aulia Allah. Khususnya adalah yang punya sejarah jalak adalah Sultan Maulana Hasanuddin, yang saat itu masih bergelar namanya adalah Pangeran Sabah Kingkin. Jadi warga masyarakat Banten sebenarnya sadar atau tidak sadar, diakui tidak diakui adalah jalak. Diperintah oleh beliau untuk apa?
untuk menjalankan aturan yang dilakoni oleh beliau, oleh para leluhur kita, dan diamanahkan oleh karubun. Karubun itu ya bahasa Arab, asalnya ruh, maka ditambah huruf ka jadinya karuhin, seperti ruh. Itulah simbol dari leluhur-leluhur kita. Nah, supaya jalak ini tidak acak-acakan, Abah bikin wadah sesuai dengan petunjuk yang beliau terima. Apa? Paburon Jalak Banten Nusantara. Jadi ikut PJBN atau tidak, warga masyarakat Banten hakikatnya adalah jalak sebagai pribadi yang diperintah oleh Kanjeng Sultan khususnya untuk menjalankan aturan yang dilakoni dan diamanahkan oleh para leluhur kita, baik itu perempuan maupun laki-laki, semuanya kita warga masyarakat adalah jalak. Maka Abah bikin wadah. Nah, Abah bikin wadah ini tidak sembarangan dapat petunjuk. Kalau dalam istilah Nabiullah Nuh disebutkan kafal. Jadi Paguron Jalak Banten Nusantara adalah ibarat kapal yang mengangkut para penumpang. Siapa penumpangnya adalah jalak tadi, untuk nyeberang dalam kehidupan yang begitu dahsyat gelombangnya. Supaya apa? Supaya bisa mencapai tujuan. Sebab kenapa? Bumi ini akan ditenggelamkan. Sekarang sudah nyata, kita hidup serba tenggelam dalam lautan kehidupan, tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam kezaliman, tenggelam dalam kemunafikan dan seterusnya. Maka melalui PJBN kita diselamatkan oleh Allah. Dan sejarah membuktikan, ya. Jadi kita jangan bangga turunan, jangan bangga asal usul, jangan bangga dengan nasab. Nasab kita mulia tidak menjamin bahwa anaknya menjadi mulia. Contohnya Nabiullah Nuh alaihissalam, mulia beliau, tapi anaknya Kan'an ditenggelamkan oleh Allah. Jadi bapak tidak bisa menjamin kemuliaan anaknya kalau berseberangan. Ya. Ikrimah, sahabat Rasul, sepupu Rasul, dijamin surga oleh Allah, padahal bapaknya adalah Abu Jahal. Jadi bapak yang kafir tidak bisa juga menjadi hina buat anaknya, dimuliakan Ikrimah, padahal bapaknya seorang kafir, yaitu Abu Jahal. Ini contoh buat kita nih. Sekarang kan sedang rame nih berbicara nasab, ya begitu, seolah-olah nasab jaminan ke surga. Allah kasih contoh juga yang ketiga kepada kita. Ada mantan budak, bapaknya nggak jelas turunan siapa. Budak ini adalah Bilal bin Rabah, disiksa oleh Abu Sufyan, ditebus oleh Abu Bakar atau izin Rasulullah. Namanya di tiap masjid ada Bilal, di setiap musola ada. Dimuliakan oleh Allah, bahkan sebelum meninggal, waktu hidup dia dimuliakan oleh Allah. Bilal, ini kita dikasih contoh. Jadi jangan bangga doya dengan gelar, dengan asal usul, begitu. Sebab Nabi juga tidak ngaku-ngaku. Nabi cuma mengaku satu. Nabi tidak mengaku sebagai Habib, tapi Nabi mengatakan, Ana Sayyidu waladu Adam, aku Sayyidnya anak Adam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Khalaiki wal Basar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tuh Muhammad Rasulullah tidak pernah mengaku Habib, Sayyid, begitu. Ini contoh buat kita nih. Sekarang ini dijadikan sumber perpecahan. Bahkan kemarin tuh saya lihat ya di HP buatan Cina lagi. Maka saya nggak biji Cina, enggak. HP-nya saya bawa ke masjid. Ada teman saya nyap-nyap, seolah-olah kita sedang perang dengan Arab. Teman saya itu, ya, teman semakan seminum, namanya Tubagus Abdurrahman bin Anwar, orang Paniis tapi tinggal di Jakarta. Saya lihatin, waduh, nyap-nyap nih, begitu. Seolah-olah kita sedang membicara, padahal kita nggak membenci.
Semua sekarang sedang dikebentuk. Jadi kembali kepada PJBN, kita sekarang sedang diangkut oleh dalam satu kapal PJBN ini, nyebrang supaya kita selamat, tidak tenggelam seperti Kan'an. Maka saya ingatkan juga ya, nih ya, ke grup-grup PJBN nih, kadang-kadang suka salah pendapat, khususnya grup menuju Banten 1. Tempo hari ada masalah, saya kasih koreksi. PJBN kalau ibarat Nabi Nuh diumpamakan kapal. Nah, PJBN juga ibarat rumah yang mempunyai banyak kamar, maka dalam Al-Quran adalah surat Al-Hujurat, surat penceritaan tentang kamar. Maka kita waspada nih ya, yang bikin grup waspada, jangan sampai kemasukan tuh suara-suara di luar lamar kita. Menuju Banten 1 tujuannya jelas, jangan dicampur adukan. Keluarga besar PJBN jelas, jangan dicampur adukan, masing-masing punya jalur kamar masing-masing. Sebab kenapa? Pernyataan Quran sangat sadis. Innal ladzina yunadauka min wara'il hujurati fahum la yaqilun. Orang yang suka bisik-bisik bikin pengaruh di luar kamarnya, mereka adalah orang yang tidak berakal. Tuh pernyataan Al-Quran. Maka bacalah surat Al-Hujurat, ada dalam Quran. Ya, supaya apa? Supaya jelas persoalannya. Oh, kamar saya ini, bicaralah sesuai dengan kamar fungsinya. Kamar ini bicaralah, jangan dicampur aduk, sebab nanti timbul kerancuan. Sebab kenapa? Kita sekarang sedang berhadapan dengan 3 kekuatan. Kekuatan jin, iblis dan setan. Bukan jin makhluk halus, bukan setan makhluk halus, bukan iblis makhluk halus. Jin itu adalah the man of genius, orang yang jenius, yang bisa menguasai 3 serata. Jin tuh ya, kalau kata Nabi, al jinus, salah satu asnaf jin itu bisa menguasai 3 serata, menguasai masyarakat bawah, menengah dan atas. Apa? Jin itu simbol, jin itu api penerangan. Jadi kadang-kadang jin itu sudah memberikan informasi-informasi yang bisa membuat panas situasi dan kondisi, panas suasana. Maka banyak orang terbakar hatinya, terbakar pikirannya. Dimanfaatkan oleh iblis, sebab iblis juga jin. Formasinya adalah setan. Ya, ini sekarang sedang bermain. Jadi jangan dianggap jin itu makhluk halus, setan makhluk halus. Setan bahkan doain masa nasi ketan tuh setan. Ya, iblis. Ini 3 kekuatan. Mereka ini pertama berorientasi melaksanakan kemampuan kehebatannya adalah menggoda Nabiullah Adam pada saat beliau di surga. Dia suka mencuri, mengintip. Mereka dengerin pernyataan Allah, Adam silahkan kamu nikmatin surga, kurang fasilitas aku tambah, silahkan sesuka hatimu kamu nikmati fasilitas surga. Tapi ingat satu, apa itu ya Allah? Jangan deketin pohon. Ini yang dimanfaatkan oleh 3 kelompok setan, jin, iblis tadi. Oh ini katanya nih. Maka iblis ya, sebagai figur pembangkang datang, Adam maaf aja nih, ente mau lama nggak di surga, di istana surga, enak di sana, mau dong. Kalau begitu makan tuh buah huldi. Kan larangan simbolis supaya ente nggak kuat, nggak lama. Ya, disenggol sama Hawa isinya, benar juga kan, ayo dah makan aja. Tuh, kadang-kadang istri suka mempengaruhi begitu. Siti Hawa bukan isi orang sini. Ya, terpengaruh. Begitu kepala majakot saja begitu mantap, langsung terlepas pakainya telanjang Adam. Jangan diartikan telanjang bulat nggak pakai baju, telanjang imannya, telanjang kebaikannya dibuka, ditelanjangin oleh Allah. Ini contoh persoalan menambah jabatan. Artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa sekarang ini, Adam dipengaruhi oleh iblis, jin, setan, ya. Watimdam, bukan Watimres nih, Watimdam ya. Dewan Pertimbangan Adam, 3 kekuatan. Dipengaruhi, udah biar panjang jabatan dah. Disantap, konsepnya disantap, pengaruhnya, aturannya termakan, jatuh Adam. Maka
Maka saya pernah bikin artikel, kalau presiden sekarang terpengaruh mengambil jabatan, jatuh akan ditelanjangi. Ini fakta, sebab sekarang ini kita mengulang kembali sejarah Al-Quran, termasuk juga PJ kita sedang mengulang sejarah. Sekarang saya mau tanya nih Mbak Ibu-Ibu, Bu, tahun berapa sekarang? Tahun berapa? 2023. Kalau Ibu ingin tahu tahun 2023, gak usah nanya wartawan, gak usah nanya ini, buka surat Al-Quran surat 20 ayat 23. Isyarat dari Allah, surat Toha 23, apa isinya? Linuriyaka min ayatinal kubra, akan aku telanjangi, akan aku perlihatkan kepada kamu tentang berbagai fakta perilaku manusia sebagai data yang aku pegang, kata Allah. Sekarang terbukti, dibuka oleh Allah, ditelanjangin oleh Allah, perilaku manusia dibuka oleh Allah. Kenapa demikian? Dijelaskan dalam surat Al-Hajj, baka sabna angka gitu akan aku sungkap, dibuka oleh Allah tuh yang nutupin persoalan-persoalan. Jadi kalau Allah sudah buka persoalan-persoalan, nggak ada ini, jelas sekarang. Yang merah kelihatan merahnya, yang hitam kelihatan hitamnya, yang jujur kelihatan jujurnya, yang bengkok kelihatan bengkoknya, yang jelek kelihatan, dibuka oleh Allah. Tinggal kita yang sadar waras menentukan pilihan. Ya, tuh dalam surat 20 ayat 23, surat Toha ayat 23. Ini dulu terjadi di oleh Nabiullah Musa pada saat menunjukkan kekuatan Allah kepada Fir'aun. Begitu, diulang kembali buat kita. Nah sekarang Indonesia mereka berapa tahun nih? Hah? 78. Kita buka surat 78, amma yatasalun ainabil. Banyak persoalan sekarang yang kita hadapi, merupakan berita-berita luar biasa, dibuka juga oleh Allah. Maka Allah katakan iqra'ul Quran, baca Quran, baik Quran yang tersirat maupun Quran mushaf. Quran mushaf ada begitu ya, Quran surat nih alam Quran, jadi Quran semua ya. Maka dulu Nabi disuruh baca, Muhammad baca, nggak dikasih Quran, kitabnya nggak, baca alam, baca fakta-fakta. Nah kita juga begitu. Ibu-ibu baca tuh, bapak-bapak kalau pakai wangi-wangian harus dibaca, hati-hati tuh ya Bu ya, biar nggak ngantuk baik. Nah jadi kita kembali ya tuh, kepada PJBN. Ini tugas dari Kanjeng Sultan, dari para aulia-aulia Banten. So, Banten itu salah satu wilayah yang diistimewakan oleh Allah. Ada nggak Habib di Banten? Nggak ada. Habib di Banten ada nggak? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Malu sama Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, malu. Begitu. Kenapa? Karena pada saat masjid Pekojan salah arah kiblat, bukan mereka yang betulin, Syekh Nawawi yang betulin. Ribet salah nih arahnya. Enggak. Ente nggak tahu? Anda tunjukin Ka'bah, ditunjukin Ka'bah oleh Syekh Nawawi. Tuh lihat Ka'bah. Oh iya. Kalau kita bicara kemuliaan, muliaan siapa? Syekh Hah? Muliaan siapa? Syekh Nawawi. Kok kita nggak muliaan Syekh Nawawi? Ya, muliakan Syekh Nawawi. Begitu. Yang bawa nama Banten terkenal di Makkah Al-Mukarramah, nama Jawa terkenal